Halo Leo, selamat datang di channel saya. Ini adalah readingan guidance untuk zodiak Leo bulan Juli 2022. Ya, ini tadi saya sudah fresh shuffling. Kartu yang pertama jatuh itu Door to Romance. Tapi walau begitu, saya merasa readingan ini senternya, pusatnya itu ada di sini, Door to Value dan Ten of Swords in reverse. Ya, Door to Spirit, Knight of Swords. Seven Pentacle Hostilities ini mengatakan kepada saya bahwa selama ini kamu sepertinya sedang dealing dengan orang-orang yang sepertinya memusuhi kamu, orang-orang yang terus menyakiti kamu. Kamu sempat berpikir, gue salah di mana sih? Gue apa adanya deh. Kenapa orang-orang salah paham terus sama gue? Kenapa nggak ada yang memahami gue? Oke, ini bukan berarti kamu minta dipahami terus-terusan, bukan seperti itu. Tapi kan gimana ya, kesel juga kan kita kalau misalnya kita ngomong apa dikit terus salah paham gitu kan. Kan kesel kan kayak gitu. Ini bukan kita minta perhatian, tapi ya kesel aja, ngeselin aja gitu loh. Kenapa sih semua orang salah paham? Memang gue salah di mana gitu ya. Kalau semua orang salah paham ke kamu itu bisa berarti dua hal. Pertama, kamu itu kayak Vincent van Gogh, di mana lukisan kamu itu melampaui zamannya. Ya, jadi zaman itu belum siap buat orang kayak kamu. Ya. Kedua, ya berarti ada yang salah dengan cara kamu menyampaikan sesuatu. Saya paham banget bagaimana rasanya kita ngomong apa adanya orang lain kesinggung. Sampai saya sadar kalau, oh ya mungkin saya coba pakai bahasa yang lebih halus misalnya gitu. Atau biasanya nih, ketika saya menghealing ini nih, victim mentality. Ketika saya stop berpikir dalam ranah bahwa saya ini korban dunia gitu ya. Saya kayak gini karena situasi tidak bersahabat dengan saya. Saya kayak gini karena orang lain membuat saya menderita. Pikiran-pikiran kayak gitu saya hilangkan. Saya bisa menyusun kalimat perkataan yang lebih positif, yang lebih konstruktif, sehingga orang lain bisa lebih mudah simpatik pada saya. Malah orang lain jadi lebih mudah kagum pada saya, lebih mudah untuk bersahabat dengan saya. Itu contoh. Ngomong-ngomong soal Vincent van Gogh ya, kalau misalnya memang nggak ada yang memahami kamu, tapi emang nggak ada yang salah dengan kamu, masalah selera aja gitu, dan dunia belum siap buat kamu. Kamu harus tetap berpegang pada value kamu. Kayak G-Dragon itu ya, dulu kan pas dia nongol itu kan belum ada K-pop. Pas dia nongol itu dia di Korea itu diketawain gitu. Masa cowok pakai makeup kayak gitu. Ya emang bukan dia yang pertama kali pakai makeup ya, cowok. Tapi ya konon katanya menurut dokumen dia itu artis K-pop pertama ya. Bisa nyanyi, bisa nari, bisa ya terus pakai dandan gitu, stylish gitu ya. Dia yang pertama kan, akhirnya, dan dunia tuh belum siap buat orang kayak dia. Akhirnya dia sakit hati, dia pindah kabur ke Amerika, terus dia jadi kayak waitress gitu di sana, pelayan restoran. Tapi ternyata efeknya setelah dia pergi, orang-orang mulai ngikutin dia gitu. Jadi akhirnya sekarang kita kan tahu yang namanya EXO, BTS, GOT7 ya. Itu namanya value gitu. Mungkin sekarang orang nggak akan paham pada apa yang kamu lakukan. Tapi jangan sampai penilaian orang lain itu membuat kamu merasa kalau kamu nggak ada nilainya gitu ya. Cuma kamu yang tahu apa yang kamu lakukan. Ya, kelak orang juga akan tahu sendiri. Orang akan tahu sendiri. Jadi nggak perlu kamu kayak, iya ada yang salah dengan aku. Ya selama itu nggak merugikan orang lain, nggak menyakiti orang lain, kamu nggak perlu berubah. Kemudian ini ada yang menarik bagi saya adalah Door to Romance dan Queen of Cups. Saya merasa terpanggil untuk ngomongin maternal wounds ya. Mungkin kamu coba cek dulu hubungan antara kamu dengan ibu kamu atau figur ibu kamu. Misalnya kamu punya orang tua lengkap ya, dibesarkan oleh ibu kandung, tapi yang menyakiti kamu tuh bukan ibu kandung kamu, melainkan kayak tante, kayak guru gitu. Itu juga bisa. Coba kamu cek maternal wounds ya. Di maternal wounds itu di area kayak self care
termasuk juga self-esteem. Ini tuh soal bagaimana kamu memperlakukan diri kamu sendiri. Efek maternal wounds itu ada di situ, ya. Jadi kalau kamu masih toxic ke diri sendiri, kamu masih kayak ngejudge diri sendiri, masih belum bisa membuat diri kamu itu termotivasi kembali, ya. Belum bisa merawat diri, mulai dari kayak menjaga hati diri sendiri. Kamu coba cek ubek-ubek memori kamu. Apa pengalaman yang menimbulkan maternal wounds ini di dalam diri kamu, ya. Karena ini itu memengaruhi value yang kamu pegang, ya. Value itu adalah prinsip, ya. Kayak moto hidup gitu loh. Kayak prinsip. Kalau ada orang bilang value saya itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ya itu value yang dia pegang. Berhubung dia pegang kemanusiaan yang adil dan beradab, dia akan memperlakukan semua manusia sama. Apapun agamanya, apapun rasnya, dia akan perlakukan manusia dengan sama cinta kasih. Makhluk yang sama di mata Tuhan pencipta langit dan bumi, walaupun dia ateis, ya. Itu adalah value. Kalau value kamu berantakan, itu bisa berangkat dari maternal wounds kamu. Tapi di sini ada Ten of Swords in reverse, ya. Jadi bulan Juli ini adalah kesempatan buat kamu untuk memperbaiki value yang kamu pegang. Dan semua itu ada di energi feminin kamu. Ya, walaupun kamu pria, kamu tetap punya energi feminin. Dan energi feminin ini energi yang cukup penting. Ini adalah energi healing. Jadi ketika kamu sudah healing maternal wounds kamu, value kamu akan menjadi lebih positif. Misalnya dulu maternal wounds kamu itu bilang kalau emosi itu adalah kelemahan. Kalau saya emosi berarti saya lemah. Siapapun yang emosi berarti dia lemah. Nangis itu adalah kelemahan, kayak gitu, ya. Itu value yang kamu pegang. Itu karena ada maternal wounds. Ada situasi yang terjadi di masa lalu yang membuat kamu itu jadi takut terhadap emosi kamu sendiri. Ada cowok udah umur 40 tahun, ya, tahu-tahu dia mati bunuh diri gara-gara dia depresi. Itu karena dia maternal wounds-nya itu terluka. Dia menganggap kalau dia nggak pantas nangis karena dia cowok, akhirnya dia bunuh diri. Ya, itu apa? Itu karena dia nggak tahu gimana harus menghadapi emosinya. Dan dia takut cerita ini ke istrinya karena dia takut istrinya akan ngejudge dia lemah. Hanya gara-gara dia nunjukin air mata. Akhirnya dia bunuh diri, istrinya malah terluka. Ya, dia ninggalin anak. Ya, jadi ketika kamu nge-heal hal ini, nge-heal insecure kamu terhadap emosi, rasa takut kamu menghadapi emosi kamu, value kamu pasti akan berubah. Karena kamu sudah berani menghadapi emosi kamu sendiri, kamu jadi paham emosi itu apa. Memahami emosi, sekalipun kamu pria, sekalipun kamu teridentifikasi sebagai maskulin, ya, kamu akan semakin memahami diri kamu sendiri sebagai seorang manusia, sebagai sesosok jiwa yang diciptakan oleh Tuhan. Dan untuk apa kamu ada di sini, ya? Ketika itu value kamu akan berubah. Beberapa artis sekalipun dia tampak feminin, misalnya Harry Styles itu. Harry Styles itu contoh yang sangat bagus untuk mendobrak toxic masculinity, ya. Dia berani pakai rok tapi tetap kelihatan jantan, dan dia itu orang yang tidak takut pada emosinya sendiri, tapi dia mengalami sesuatu yang buruk di panggung, misalnya dilempar botol gitu, dia nggak emosian. Bandingin sama misalnya rapper Akon gitu, ya, dia kena celaka sedikit aja, dia dilempar sesuatu dikit aja, ya, dia angkat fansnya terus dilempar, akhirnya fansnya tuh nabrak ceweknya masuk rumah sakit, akhirnya dia reputasinya jatuh. Ketika value kamu berubah, orang-orang yang agresif terhadap kamu ini bisa menjadi dua. Satu, mereka tetap agresif sama kamu karena mereka agresif sama kamu karena kekuatan kamu bikin mereka insecure, jadinya mereka menyerang kamu, ya. Tapi karena kamu udah selesai dengan dirimu sendiri, sudah healing, kamu tahu kenapa mereka kayak gitu, ya. Kamu tahu bahwa sebenarnya yang sakit itu mereka, bukan kamu. Jadi ngapain gue sakitin orang dia udah sakit sendiri, orang dia udah sakit duluan kok, ngapain gue sakitin, kan? Jadi kamu bisa lebih mudah memaafkan orang-orang kayak gini, gitu. Lalu
Yang kemungkinan kedua, ini orang-orang yang nyerang kamu ya karena mereka memang pingin benci sesuatu gitu ya. Karena mereka memang sangat negatif gitu. Kamu diserang ini itu mengenai diri kamu. Tapi berhubung kamu tahu value kamu itu apa ya. Kamu tahu apa yang penting di hidup kamu. Yang penting itu adalah aku terkoneksi dengan jiwaku, yaitu aku merengkuh emosiku sendiri. Aku tidak takut lagi pada menghadapi emosiku. Aku tidak takut lagi menunjukkan air mataku kalau aku terluka dan jujur. Itu value baru kamu ya. Orang lain ngatain kamu cengeng. Kamu tahu harga diri kamu. Kamu tahu nilainya kamu itu di mana. Akhirnya omongan-omongan ini itu kamu bisa ya terserah lu mau ngomong apa. Lu aja yang nggak paham. Dan kasihan dan lu nggak paham gitu ya. Dan kamu tetap bisa move on with your life ya. Ini dan nanti ini nggak penting lagi ini ya. Ini udah kamu anggap kayak anak TK atau anjing menggonggong. Kamu tahu nggak anjing menggonggong? Saya punya anjing 2 ya. Dia tuh hobinya gonggongin orang. Begitu dideketin sama orangnya mereka kabur ketakutan. Anjing tuh kayak gitu. Cuma galak di omongan doang. Ya tapi nggak semua anjing kayak gitu ya. Ada juga anjing yang beneran galak. Oke Leo, itu aja readingan dan guidance untuk bulan Juli 2022. Saya harap semoga readingan ini membantu kamu untuk menghadapi hidup kamu yang berharga ini. Percayalah kita hidup cuma sekali, sayang sekali kalau kita hidup bersama luka sampai akhir hayat. Jadi mendingan sembuhkan itu semua dan berbahagialah. Namaste.